HRD, urutan ketiga keuangan, urutan keempat TI kan gitu kan. Kemudian kemarin kita setelah kita urutkan maka kita mengidentifikasi yang namanya network ya kan, mengidentifikasi yang namanya network. Kemudian sama prefixnya. Oh ya saya lupa ya. Tadi Arif tadi kan host ya, makanya host itu nggak boleh offline ya. Rif bisa Rif? Ini pakai mode offline, Bu. Oh udah. Terus kamu ini ngehostnya pakai apa? Nge-host apanya, Bu? Kan kamu jadi host Webex ini. Oh, iya, Bu. Ya pakai laptop ini apa? Di laptop pakai seringnya pas saya masuk itu saya matikan WiFi-nya, terus pas sudah masuk saya nyalakan lagi, Bu. Oh gitu, bisa ya? Oke. Bisa. Bisa berarti Tapi sekarang ya? tapi kurang tahu, Bu, ini bisa di-save apa enggak, Bu, ke depannya, Bu? Bisa kok, insya Allah bisa kayaknya. Siap. Nge-save-nya ya nunggu di-off-kan lagi berarti. Oh, siap, Bu. Kayaknya lah ya. Oke, jadi akhirnya kan kita kan setelah kita urutkan, kita analisa network ID-nya, prefix sama blok subnet ya kan. Network ID yang pertama pasti marketing, dia dia berhak untuk dapat titik nol gitu kan. Terus HRD berapa network ID-nya titik 30.128 dari mana? Dari nol ditambah 128. Jadinya 128. Terus keuangan net ID-nya 30.144. Dari mana 144? Dari 128 ditambah blok subnetnya 16, jadi 144. Terus TI 160 ya kan? Dari 144 tambah 16. Terus kita juga akan menganalisa kalau nantinya kita mau menambah network baru. Ya kan, network barunya berarti 160 ditambah 8, jadinya 168 gitu. Kalau sudah kita masuk ke tabel ini. Tabel ini adalah eh, tabel ini tuh untuk mengidentifikasi subnet Mas. Subnet Mas dapatnya dari mana, Bu? Subnet Mas ya dari prefixnya. Prefix 25 itu pasti subnet Masnya 128. Prefix 28 itu pasti 240 dan seterusnya. Broadcast ID-nya ya diambil dari apa namanya? eh, IP terakhir sebelumnya sebelumnya net ID setelahnya jadi 128, ini broadcast ID-nya 127 ya kan. Ini 143 karena sebelumnya setelahnya net ID setelahnya adalah 144. Jadi gitu seperti itu. Kemudian kita apa menganalisa host 1 sampai host pertama sampai host terakhir dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Tadi kan kita mau mau membagi menjadi 4 subnet. Apa namanya? Marketing, HRD, keuangan, sama TI gitu kan. Katakanlah ini sebenarnya nggak wajib ya. Kalian klik ini, klik bagian ini, bagian lain atau bagian pokoknya ada tulisannya draw rectangle, ada tulisannya draw rectangle, kalian klik. Nah, di sini nggak usah di fill color, wis langsung gini aja, pakai outline, no fill, di close, kemudian kalian ini cuman buat batasan saja ya. Bentar, kecil aja. Ini misal seolah-olah adalah ruangannya gitu. Ini ruangannya marketing, ini ruangannya HRD, ini ruangannya keuangan, dan terakhir ini adalah ruangannya TI. Ya, ini cuman ini kalian nggak harus ngotai sih, nggak perlu karena ini kan karena saya supaya kalian mungkin kalian ketika apa di sana itu mungkin ada permasalahan pakai data atau jaringan itu kalian oh tahu gitu loh ini kotak-kotak ini untuk apa. Jadi kalau untuk orang masih pertama kali untuk mempermudah lah gitu ya. Oke, ini ruangannya masing-masing. Kemudian kalau mau dikasih keterangan ini ada tulisannya please note. Ini kalian klik aja, kalian kasih di sini. Misal ini adalah punyanya apa kemarin? Marketing, marketing gitu kan. Terus kemudian di mana marketing itu IP-nya berapa IP-nya marketing? IP-nya marketing 30.0. 10.20.30.0 prefix 20 berapa? Prefix berapa? Prefix 25. Prefix 25. Kalian kasih keterangan ini nggak apa? Buat mempermudah aja. Ini marketing, terus ini apa namanya HRD. HRD. Kok HRD? HRD.
dengan 10, 20, 30 titik berapa saya lupa. Titik 128 ini ya, titik 128 prefix ini ya, saya copy aja. 128 titik 28. Gila, kok besar sekali. Terus kemudian di sini keuangan. Keuangan. Berapa ya? Kemudian lupa. Ya. Terus terakhir adalah punyanya TI. Ini nggak wajib ya kasih keterangan kayak gini ya. Ini untuk mempermudah mengingat-ingat aja. Oke, ini sudah. Kalau sudah, setiap subnet itu kan punya beberapa host kan. Ada 120, 12 host, 10 host, 5 host. Tapi kita nggak mungkin di sini kita naruh banyak host di sini nggak mungkin gitu ya. Nah, Bu, di mana Bu kita bisa narik host? Nah, di bagian bawah kiri, di bagian bawah kiri itu ada nanti ada namanya network device, ada end use, ada end device dan sebagainya. Kamu pilih, kamu cari end device, kamu cari yang ada gambarnya komputer. Entah di mana, pokoknya di itu ada di bawah kiri end device. Nah, di sini ada macam-macam. Kalian klik end device-nya, di sebelah kanannya itu akan macam-macam end device ya, ada PC, ada laptop, di sini ada server, di sini ada printer dan lain sebagainya gitu. Kita butuh antara PC sama laptop aja. Kita tarik aja di sini. Kita kan nggak mungkin narik 100 kita narik di sini 120 host kan nggak mungkin ya. 120 komputer kan nggak mungkin, tempatnya nggak cukup. Jadi kita wakili aja itu pakai 2 user aja. Tapi di sini itu kalian bayangkan itu di sini ada 120 host gitu ya. Tapi kita wakili aja supaya mempersingkat gitu ya. Kita wakili masing-masing host itu dengan 2 device aja gitu. Terserah kalian mau pilih semua pakai PC atau pakai laptop semua, terserah. Kombinasi keduanya juga boleh gitu. Kita tinggal narik-narik aja. Nah, kalau sudah, untuk menghubungkan antar komputer, kita perlu switch. Kalian cari switch di network device kalau nggak salah. Di network device ada gambar kotak kecil, ya, kotak gepeng. Nah, itu ada tulisannya switch. Nah, di sini ada macam-macam switch. Di sini bisa macam-macam switch. Kalian pakai aja yang switch yang urutan pertama aja. Pakai switch di urutan pertama. Kalau saya pakai 2950 ya. Di sini. Kita klik 1, 2, 3, 4. Jadi switch ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antar komputer gitu ya. Kita perlu switch. Kalau sudah switch, kita butuh nanti untuk menghubungkan antar subnet. Nah, kemarin perangkat yang menghubungkan antar PC dalam subnet dalam menghubungkan antar perangkat dalam jaringan yang sama kan switch. Tapi kalau untuk menghubungkan antar jaringan atau antar subnet kita butuh, ada yang tahu? Butuh apa? Kita butuh apa, Rek? Butuh apa, Rek? Untuk menghubungkan antar subnet. Butuh router. Kita klik router di sini. Kalau saya itu pakai router PT. Di sini ada tulisan atau saya pilih ini aja W1941 ini aja udah. Apa? Nah, saya pilih router 1941. Kalau di kalian kalau ada 4331 pilih 4331 ya. Kalau di kalian ada 4431 pilih 4331. Di sebelah paling kiri. Ada? Ada? Siapa ada, Bu? Oke. Kita tulis di sini. Oh, saya router satu di sini. Kalian tempatkan di tengah-tengah sini boleh. Kenapa ditempatkan di tengah-tengah? Karena router itu kan kayak sebagai gate kan, sebagai pintu gerbang deh dia. Sebagai gateway. Bertanya, Bu. Ya. Switch-nya namanya apa, Bu? Kalau saya pakai, pokoknya kalian switch yang paling kiri. Yang mana terserah. Kalau saya memang pakai yang paling kiri punya saya 2950. Kalau yang versi 7, versi 8 itu biasanya macamnya lebih banyak kan. Kalian pilih yang paling kiri Siap, Bu. switchnya.
Ya, oke, paling pinggir. Bu, kalau switch-nya Makasih, Bu. tadi di sebelah mana, Bu? Switch-nya, Bu? Ini, kamu di bagian kanannya dulu, kamu lihat bukan device, network device kalau nggak salah, atau devices gitu. Terus kamu pilih, terus di situ ada switches, tulisannya switches, kamu klik di sebelah kiri ada kan ada router, ada switch, ada Oh hubs iya, gitu Bu, kan. ada, Bu, ada, Bu. Ada ya, kamu pilih switch, nanti pilih yang bagian paling kiri. Kamu tarik gitu aja sejumlah 4. Bu, kalau ada yang salah ngapusnya gimana, Bu? Hapusnya kalian klik di sembarang tempat tapi jangan ngeklik yang lain, pokoknya klik di sembarang tempat terus kamu pilih ini. Tanda silang atau di sini tuh ada tanda silang gitu, ada tanda backspace atau apa gitu atau klik delete di apa? Di keyboardnya kamu klik delete. Nanti akan berubah jadi silang gini kursornya. Terus kamu misal mau apa? Ngapus yang sebelah sini tinggal klik gitu aja. Terus di escape atau diklik tombol kursor lagi. Itu ngapusnya. Atau di undo bisa. Bu izin bertanya lagi. Ya. Untuk memberikan apa kayak teks sama garis itu bagaimana? Di ini place note atas. Garis. Place note. Oh, siap, Bu. Ya. Tapi place note nanti aja nggak apa-apa. Place note itu nggak. Place note itu hanya untuk keterangan aja. Jadi dia sebenarnya nggak masuk dalam konfigurasi. Dia cuman untuk ini aja, ngasih keterangan aja gitu ya. Jadi place note-nya nggak wajib. Ini tuh nggak wajib. Nah, kalau sudah kalian seperti ini, maka kalian harus menghubungkan antar device. Menghubungkan antar device, kalau ini berbeda jenis, switch ke laptop, switch ke router, kita ada tanda kayak kilat gitu ya, kayak listrik gitu ya, tandanya PLN. Nah, itu kamu klik atau connection kamu klik. Sudah, kalau diklik nanti di sini ada macam-macam jenis kabel gitu. Kita pakai karena kita mau menghubungkan antar device yang berbeda, kita pakai kabel UTP yang straight. Straight itu yang warna hitam. Tulisannya Cooper Straight Truth. Ini adalah kabel UTP straight ya, yang warna hitam ini. Yang warna hitam tapi tidak putus-putus. Ini kan ada yang putus-putus kan. Nah, ini yang garis lurus hitam. Kalau sudah kita klik, ya, kita klik, perhatikan. Kita menghubungkan PC0 ke switch. Caranya kita klik PC0, kita pilih fast Ethernet 0, kemudian kita tarik ke switch 0, kita klik switchnya, kita pilih fast Ethernet 0/1, jadi kita pilih dari paling atas, jadi urut paling atas ya. Itu. Udah. Ulangi lagi hal yang sama untuk laptop-laptop selanjutnya gitu ya. Kalian pilih Copper Strike Truth, kalian klik laptopnya, kalian pilih fast Ethernet, terus ke switch-nya kalian pilih fast Ethernet yang paling atas atau di sini ngurutnya kan jadi dari tadi 0/1 sudah dipakai, sekarang 0/2. Nah, sekarang ke switch, ke router itu sama, kita klik switch-nya, kita pilih fast Ethernet yang paling atas. Nah, kemudian yang di atas ini di routernya kita klik, kita pilih. Nah, kalau di router ini hanya tersedia gigabit Ethernet, nggak ada fast Ethernet, nggak apa-apa kita pakai gigabit Ethernet. Kita pilih gigabit Ethernet yang paling atas, yang gigabit Ethernet 0/0. Ya, pokoknya diurutkan dari yang urutan atas. Karena kalian jangan ngeklik auxiliary atau konsol ya, klik aja yang gigabit Ethernet yang paling atas. Nah, gini. Bisa? Siap, siap, Bu. Bisa, Bu. Buyan terlalu cepat? Terlalu cepat nggak? Mohon maaf, bisa diulangi lagi, Bu. Oke, saya ulangi yang di HRD ya, punyanya HRD ya, tapi caranya sama. Kita klik kan, kita pilih yang tanda ini kan, tanda apa, tanda kilat ini kan, di bagian kiri itu tanda kilat, bagian sini kita pilih yang garis hitam. Udah, terus kita klik PC-nya, kita pilih fast Ethernet 0 atau fast Ethernet pokoknya. Kita pilih, kita arahkan ke switch, switch-nya kita klik, kita pilih fast Ethernet juga, tapi yang urutan paling atas. Jangan konsol ya, jangan konsol. Kita pilih fast Ethernet yang paling atas. Sudah. Kalau sudah, kita
Kita ulangi lagi untuk PC di sampingnya. Selanjutnya kita klik, pilih fast Ethernet, kita pilih switch-nya, kita pilih yang paling atas. Gitu. Untuk switch ke routernya juga pakai kabel yang sama, pakai kabel Cooper Straight Through. Kita klik kabelnya, kita klik switch-nya, kita pilih fast Ethernet yang paling atas, kita arahkan ke router, kita pilih gigabit Ethernet yang 0/0 atau yang paling atas. Jangan auxiliary atau konsol, tapi pilih yang gigabit Ethernet. Ya, yang warna orange. Kita klik. Sudah. Sudah bisa? Jadi apa yang 4 kolom ini dijadiin kayak gini ya Bu ya semuanya. Ah, mana? Ini loh yang apa? Jadi yang marketing sampai AI itu dijadiin kayak gini ya Bu ya. Kolom-kolom, Disambungin, iya, kotak-kotak itu. iya disambungin semua ya Iya, Bu. itu tapi nggak wajib. Nggak wajib. Siap Bu. Kalian ngotak-ngotakinya nggak wajib. Yang penting itu kalian sudah ini narik-narik device ini yang kita butuhkan ini. Saya ulangi yang sama ya. Kita klik Cooper Straight Through, kita klik Fast Ethernet di laptop, kita klik switch-nya juga milih Fast Ethernet yang paling atas. Ini juga di laptop kita pilih Fast Ethernet 0, di switch-nya kita pilih Fast Ethernet paling atas. Terus sama, di switch-nya kita paling fast Ethernet juga, tapi di routernya kita pilih gigabit Ethernet yang paling atas. Lanjut, sama, caranya sama. Oke, kalian bisa geser-geser untuk ini ya, merapikan gitu. Sudah? Yang sudah kasih emot jempol. Yang sudah kasih emot jempol sampai sini. Yang belum kasih emot kura-kura. Yang belum kasih emot kura-kura. Kalau nggak ada yang kura-kura, oke. Kita tunggu kalau gitu. Itu ternyata yang ketawa. Marah, ketawa, marah, ketawa, marah, ketawa. Nah, ini nih.
Oke, yang belum silakan kasih tanda emot kura-kura lagi yang belum. Kalau tidak ada yang ngasih tanda emot kura-kura berarti saya anggap ini. Oh, ada yang belum. Bu, yang router ke switch pakai apa, Bu? Router ke switch. Iya, Router ke switch sama pakai straight through. Pakai copper copper straight through. iya. Ini pakai yang konsol atau pakai yang gigabit, Gigabit, Bu? gigabit 0/0. Jadi gini ya, ulangi lagi ya. Kita klik straight through, kita klik switch-nya, kita pilih fase Ethernet yang paling atas, di routernya kita klik, kita pilih gigabit Ethernet 0/0 atau yang paling atas. Sudah. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Bu izin bertanya Bu, cara memberikan garis bagaimana ya? Bu? Memberikan apa? Garis yang persegi ini Bu. Kotak. Oke. Kurang besar suaramu, Viv. Ya Bu yang apa untuk cara memberi kayak kolom-kolom ini loh, Bu yang kotak. Kotakan. Oke. Di bagian atas itu ada bagian draw rectangle kalau nggak salah. Draw rectangle yang kotak. Itu kamu klik, pastikan nggak ada fill color-nya ya. Jadi langsung no fill, klik no fill gitu, terus kamu tinggal ngotai aja. Ngotai aja lo kan. Gitu. Draw rectangle ini ya Bu. Siap Bu, terima kasih Bu. Kalau mau hapus, kursornya kamu arahkan tanda silang. Kalau di sini ada bagian atas kiri ya. Ada tanda silang itu tinggal di close gini aja. Ding, gitu aja. Kalau mau hapus. Kalau mau geser, kursor diganti kursor lagi, terus kamu geser-geser. Sret, gitu. Sret, bisa digeser-geser kan. Oke, sudah ya, sudah ya. Kalau sudah seperti ini, nah kita butuh yang namanya ini apa namanya? Konfigurasi IP address. Jadi kita kasih ke IP address nih. Nah, sebelum ke IP address itu tuh ada ya di dalam kalau kita membangun jaringan yang antar subnet seperti ini itu kita perlu namanya yang disebut dengan IP gateway. Ya, namanya IP gateway. IP gateway itu apa? IP gateway itu adalah IP yang digunakan untuk gerbang. Ya, gerbang dari jaringan internal gitu kan. Contohnya gini, contohnya ini. Misal ini kan jaringannya marketing. Misal PC0 ini mau komunikasi sama PC1 yang ada di HRD gitu ya. PC0 ini mau komunikasi ke PC1 di HRD. Maka PC0 ini harus melewati gateway dulu kan, harus melewati gateway kemudian baru bisa dia menuju ke eh, subnet atau jaringan luar gitu ya. Jadi itu gateway. Nah, IP gateway kalau Buyan itu biasanya memakai IP host pertama. Memakai IP address host pertama. Tetapi ini tidak wajib. Tidak wajib memakai host pertama. Ya, IP gateway-nya wajib, tapi memakai IP host pertamanya yang nggak wajib. Kenapa? Karena kalian sebenarnya boleh memakai IP host keberapa pun boleh. Kadang ada orang yang memberikan IP host yang paling terakhir. Bisa, boleh. Kalian ngasih IP host yang paling terakhir boleh. Tapi nggak tahu kenapa Buyan itu kebiasaan kalau gateway itu masih pakai IP host yang pertama. Gitu ya. Nah, tempatnya di mana Bu IP host? Di mana Bu tempatnya gateway? Gateway itu tempatnya di ini. Di port router yang bagian bawah yang tadi namanya berapa? Yang tadi gigabit Ethernet 0/0 gitu ya. Di sini kita makainya adalah
pakai gigabit Ethernet 0/0. Entah 0/0/0 apa ya tadi ya. 0/0/0 kalau nggak salah. Pokoknya 0/0 yang paling atas. Nah, jadi berarti tempatnya di mana? Tempatnya ada di sini. Ya, tempatnya itu ada di ini kalian nggak wajib, ini cuma buat oret-oretannya Buyan ya. Nah, tempatnya ada di sini. Alah. Tempatnya itu di sini, gateway itu di sini. Nah, di sini nih. Ini gateway. Kalau untuk HRD gateway-nya mana? Gateway-nya ya sebelah sini. Dia untuk keuangan gateway-nya juga sebelah sini. Terus TI bagian sini ya. Jadi bagian router yang dalam. Bagian router yang dalam itu adalah gateway gitu ya. Saya hapus lagi. Nah, sekarang bagaimana cara konfigurasi IP gateway? Kita klik routernya. Kita klik satu kali aja routernya, router 0 dulu. Ya, router 0 itu kita ke config. Ya, kita ke config, kita ganti router 0 menjadi namanya marketing. Marketing gitu ya. Routernya kita ganti dengan nama marketing. Hostname-nya nggak usah diganti. Ya, display name-nya kita ganti marketing. Nah, kalau sudah kita masuk ke gigabit Ethernet 0/0. Jangan lupa kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Jangan 0/1. 0/1 belum dipakai. Kita pakai 0/0. Kita on-kan, habis itu di IP address, bagian IP address ini sudah nggak usah diotak-atik, on-kan aja. Terus ini nggak usah diganti. Kita masuk ke IP address, kita masukkan IP host pertama di marketing. Kita lihat tabel. IP host kok ini, sebentar. IP host pertama untuk marketing berapa IP host pertamanya? 30.1 kan? Kita masuk ke sini lagi. 10, 20, 30.1. Bukan titik 0. Titik 0 itu nama net ID-nya. Subnet mask-nya berapa? Kita lihat subnet mask-nya di sini. Berapa ada subnet ID, subnet mask? Subnet mask-nya adalah 255.128. Kita tulis di sini. Kita ganti. 255.255.128. Kalau sudah, kita close. Bisa mengikuti? Ulangi. Mohon maaf Bu, saya Itu agak simpan otomatis ya, Bu? delay gitu. Iya, ke save otomatis. Kenapa, Rafif? Bu, bisa Saya diulangi share lagi. screen-nya agak delay. Oh, agak delay Iya. share screen-nya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Tapi di router sebelahnya ya. Jadi kan router marketing. Ini tadi, tapi caranya sama. Kita klik routernya, kita masuk ke config. Jadi kan ada physical, atas itu ada physical, ada config, ada CLI. Kita masuk ke bagian config. Kita ganti display name-nya menjadi HRD. Display name-nya kita ganti HRD. Kalau sudah, di bagian interface, kalian klik gigabit Ethernet 0/0. Kalian pilih di bagian interface ada gigabit Ethernet 0/0. Pastikan ini adalah 0/0, bukan 0/1 karena beda ya, beda jalur. Kalau sudah masuk ke 0/0, kalian on kan. Kalian masukkan kan tadi gateway adalah IP host pertama. Ya kan? Berarti kita lihat di tabel IP host pertama untuk HRD itu berapa? 30.129. Kan ini IP host pertama sampai terakhir. Berarti IP host pertamanya 30.1, IP host kedua 30.2, IP host ketiga 30.3 gitu kan. Sampai terakhirnya 126. Nah, kalau untuk HRD IP host pertamanya ini 30.129, ya kan? Kita kembali lagi ke jendelanya gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan di sini 192, salah. 10, 20, 30.129. Subnet mask-nya berapa? Subnet mask-nya adalah kita di sini lihat 240 subnet mask-nya ya, 240. Kita ganti di sini. 255.255.240. Kalau sudah dia otomatis nge-save, langsung di close aja dia otomatis nge-save. Kita kembali lagi ke paket tracer.
Lihat di sini router yang sudah kita konfigurasi dia berwarna hijau, nggak merah. Ini kan masih merah-merah kan? Ya, kan? Artinya kalau merah-merah ini masih belum di-on-kan. Kalau ini sudah di-on-kan, warnanya jadi hijau. Sudah ini bisa diikuti? Bu, boleh lihat PPT-nya sebentar, Bu? Mau saya SS, Bu. Ya Bu, ya. Sebentar, saya ini ya, saya slideshow dulu biar kelihatan besar. Udah, silakan. Bu, punya saya udah saya konfigurasi, tapi kok masih sudah saya on kan, tapi masih merah, Bu. Masih merah. Iya. Sudah di-close? Jendelanya sudah di-close dulu jendelanya. Sampun, Sudah Bu. ya ini? Ini sudah? Jadi SS, saya stop sharing ya. Iya. Kok stop sharing? Aduh. Saya share lagi. Saya escape maksudnya. Masih merah, beneran. Coba sih. Beneran, Bu? Coba lagi. Di-on kan udah apa belum, dicentang lagi, diklik lagi. Coba masuk ke gigabit Ethernet. Jangan-jangan kamu salah. Yang kamu on kan 0/1, bukan 0/0. Yang di-on kan itu 0/0. Iya, Bu, 0/0 gigabit 0/0 ya. di-on kan. Terus IP address-nya kalau udah di-close. Sampun. Coba Masih share screen. Kamu share screen, kamu share screen. Share screen Buyen pengen lah tahu. Bu, kok di saya invalid subnet address enter, Bu? Salah memasukkan subnet masnya atau salah memasukkan IP address-nya. IP address saya yang marketing kan 10.20.30.1 kan, Bu? Mm-mm. Terus subnet masnya saya tadi ngisinya 255.255.255.180, Bu. 128. Oh, ada 28. Coba saya as control ya. Kamu exit. Oke. Bu, yang di C, yang di ini ya Bu, apa? Gigabit Ethernet 0. Kurang besar suaramu, Rafif. Yang di apa, ubah IP, yang ditambahkan IP-nya di gigabit Ethernet 0/0 nih ya Bu. Terus di-on kan. Gigabit 0/0. Terus di-on kan. Iya Bu, siap. Siap Bu. Hijau, kamu salah milih, harusnya pakai gigabit 0/0. Tegar. Siapa ini? Ya, Tegar. Ya, coba ini diganti lagi. Klik sampai dia keluar. Kok susah sih. Ntar saya close dulu aja. Kabelnya itu ya, Bu. Kabelnya kamu ke 0/0, jangan 0/1 atau yang lainnya, beda jalur. Iya, Bu. Ingat ya, harus sesuai jalurnya ya. Kalau saya bilang pakai 0/0 ya 0/0 gitu. Ini fast Ethernet paling atas. Kita ke routernya. Kita pilih 0/0. Nah, yang paling atas gigabit Ethernet 0/0. Ya, ini nanti terus di-on-kan. Pasti hijau. Kalau masih merah pasti salah jalur. Salah jalur atau lupa nggak di-on-kan. Sudah ya, config coba kalau di-on-kan nanti kayak hijau. Masuk ke gigabit 0/0.
On. Oh, jadi hijau kan? Terus sudah silakan diteruskan ya. Baik, Bu. Oke. Oke, stop share screen dulu di Tegar. Sudah? Yang lainnya? Saya Saya belum, Bu. yang bagian apa? Yang bagian apa? Boleh diulangi, Bu, yang masukkan IP-nya tadi. Viv, suaramu itu cukup kecil. Apa namanya? Speakernya Bu Yana itu udah bermasalah. Kamu suaranya kok kecil. Mic-nya Pakai nggak mau Halo, Bu. headset, pegangan. Sudah, Bu. Kawin headsetmu, Pip. Halo, Bu. Iya Pak, gimana? Yang apa? Memasukkan IP-nya, Bu, agak bingung, Bu. Perhatikan ya. Perhatikan, ini kalau saya nunggu satu-satu lama, Rek. Nggak selesai-selesai, Rek. Atau nanti saya selesaikan, kamu nanti coba di rumah kamu lihat ini ya, kamu lihat rekamannya aja ya. Gitu ya nanti ya. Caranya kita masuk ke routernya, masuk ke router, kita pilih config. Nah, kalau sudah masuk ke config, kita bisa ganti namanya di sini keuangan. Kalau sudah kita ganti, kita masuk ke interface. Bawahnya interface itu ada gigabit Ethernet 0/0. Kita pilih gigabit Ethernet 0/0 karena kita tadi milihnya 0/0. Jangan ngasih salah jalur ya. Habis itu kita on kan, atas itu kita centang onnya. Habis itu kita tulis di sini. Kita lihat dulu tabelnya. IP host pertamanya keuangan adalah 145. Ini 145 ya. Kita kembali ke jendelanya tadi, ke window-nya tadi. Kita masukkan 10, 20, 30 titik. Salah. 10, 20, 30 titik 145 ya kan? Sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan ini 145 untuk keuangan. Terus untuk subnet masnya berapa? Dilihat di sini. Jangan ini terus kamu close ya, ini harus diganti. Subnet masnya adalah berapa ini? 240 ya keuangan, 240. Kita ganti di sini. 240. 255, 255, 255 titik 240. Kalau sudah, kita cek lagi boleh. 210, 20, 30 titik 145 benar IP host pertama. Subnet masnya 255, 255, 255, 240. Kalau udah kita close. Kita kembali ke tadi. Dia akan hijau. Ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Lagi. Di satunya lagi router 4 kita klik, kita masuk ke config, kita bisa ganti di sini. Kalau nggak diganti ya nggak apa-apa, mau diganti ya boleh. Kita ganti TI, namanya TI kan tadi. Kalau sudah kita masuk ke gigabit Ethernet 0/0 sebelah kiri, bawahnya interface. Gigabit Ethernet 0/0, jangan 0/1 ya. Terus habis itu di on kan, kita masukkan di sini, kita lihat dulu tabelnya. Berapa TI? TI adalah IP hostnya adalah 161 ini. Ya, 161. Kita masukkan lagi ke sini. 10, 20, 30 titik 161. Subnet masnya berapa TI? Berapa ini? 248. Kita tulis di sini. 255, 255, 255, 248. Oke, kalau kebanyakan 255. Kalau sudah kita close. Bu, saya tadi invalid. Kenapa, Bu? Invalid itu biasanya gini. Kamu gantinya belum selesai. Misal masih 210, 20, 30 gitu ya. Kamu tiba-tiba ganti ke yang lainnya loh. Otomatis tiba-tiba gini keluar. Kenapa? Karena kamu nggak tuntas nuliskan ini belum tuntas. Nuliskan di sini belum tuntas. Nah, tadi apa tadi coba? 10, 20, 30, titik berapa, Rek? Kan 161. Ya, invalid karena belum tuntas nulisnya. Nah, kita terus lagi 10, 20, 30 titik 161. Subnet masnya 255, 255, 248. Kalau udah kita close. Oke, selesai. Sampai semuanya ini selesai ya. Kalau sudah, ini tadi kan per laptop sudah, per router kan sudah.
Sekarang kita mengkonfigurasi antar ini, konfigurasi untuk laptop atau komputer. Tadi kan masih router aja kan. Nah, kita bergeser lagi ke marketing. Kita klik PC-nya, kita sekarang mau mengkonfigurasi atau memasukkan IP address untuk masing-masing user. Ya, memasukkan IP address untuk masing-masing user. Kita klik komputernya. Kalau tadi kan router masuk config. Kalau di PC atau laptop kita nggak masuk config, tapi kita masuk ke desktop. Kita masuk ke desktop sampai tampilannya seperti ini. Kayak tampilan GUI ya. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah kita masuk ke IP configuration. Kita masukkan di sini PC 0. PC 0, 10, 20, 30. Tadi kan 30.1 kan udah jadi gateway. 30.1 kan sudah jadi gateway. Kita berarti tinggal ngurutkan aja 10, 20, 30.2. Subnet masknya tadi berapa? 255, 255, 255.128 kan? Nah, sekarang gateway-nya berapa? Gateway-nya yang kita masukkan di router tadi berapa? Titik 1 kan untuk marketing ya. Kita copy aja, kita paste, atau kita paste. Kita ganti 10, 20, 30.1. Habis itu kita close. Atau kalau kalian bingung, kalian kasih keterangan aja di sini. Kita kasih keterangan dulu aja, wes. Ini adalah 30.1 di sini. Ya, ngasih keterangannya pakai ini, pakai gambar note atau kalian di atas gambar kertas. Kalian tulis di sini sebelahnya di sini. 30.2. Atau klik lagi di sini. 30.3. Kita kasih keterangan aja biar nggak bingung. Ini nanti berapa ini tadi? Sorry. 129. Berarti di sini kita kasih 30.129. Berarti di sini adalah 30.130. Kasih keterangan gini biar nggak lupa. Di sini 30.131. Sekarang ke keuangan. Keuangan itu mulai 145 ya, mulai 145. Berarti di sini saya tulis 145, 30.145 di gateway, di user pertamanya dia. Di user pertamanya dia berarti 30.146. Di user keduanya 30.147. Ini kita kasih keterangan berapa tadi? 30.161. Ini laptop 3 30.162. Laptop 4 kita kasih 30.163. Sudah. Kalau sudah kasih keterangannya kita gampang udah konfigurasinya. Kita klik PC-nya. Kita masuk ke desktop. Kita masuk ke IP configuration, kita masukkan IP-nya 10, 20, 30.130. Nah, subnet masknya tadi berapa untuk keuangan? 255, 255, 240 kalau tidak salah tadi ya. 240. Gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah ini. Atasnya ini 30 atau yang ada di router 30.129. 10, 20, 30.129. Sudah, yang lainnya nggak perlu ditambahkan. Kita sampai default gateway. Kalau sudah kita close. Ya. Kita masukin tadi sudah ya, Rek? Sudah ya. Oh, belum, sorry. Ya ampun. Ini belum ya 30.3012. Oh, ini sudah. Ini yang belum. Ke 30.3 belum. Jangan sampai kelupaan. Kalau kelupaan nggak bisa nanti. Ini 10, 20, 30.3. Ya kan titik 3 di sini. Subnet masknya 255, 255, 2128. Gateway-nya titik 1 ya tadi gateway-nya. Gateway-nya ini titik 1. Kita ganti titik 1. Bisa kita close. Sekarang ini sudah, sekarang yang ini. Ini dapat 30.131. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Kita masukkan 10, 20, 30.131. Subnet masknya kita ganti 255, 255,
240. Buyan udah hafal ini. Gateway-nya berapa gateway-nya? Gateway-nya 129. Mana Bu ini yang ada di router ini dimasukkan ke sini 129. Close. Jadi gateway-nya untuk PC ini ya, sorry. Gateway-nya untuk PC ini sama 129, untuk sebelahnya juga 129. Loh kan 129. Jadi gateway untuk semua komputer yang ada di bawahnya sama satu ini karena pintu gerbangnya kan cuma satu ini. Gerbangnya kan cuma satu di sini. Jadi ya kita masukkan gateway ini untuk masing-masing usernya gitu. Kita ulangi di keuangan ya. Kita masuk ke laptop, kita klik, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration, kita masukkan ini dapat 30.146. 10, 20, 30.146. Kita copy. Ini adalah 255, 255, 240. Gateway-nya berapa? 30.145 ini gateway-nya ya. 145. Kalau sudah kita close. Kita lakukan hal yang sama di sebelahnya. Masuk desktop ke IP configuration. Ini dapat 30.147 ya. 147. Subnet mask-nya kita ganti 255, 255, 248. 240, sorry. 240. Default gateway-nya 145. Nah, sudah kita close. Oke, sekarang sebelahnya. Kita klik laptopnya, kita dapat 162. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Kita masukkan 10, 20, 30, 1, 4. 162. Kita copy aja. Subnet mask-nya kita ganti 255, 255, 248. Default gateway-nya 161. Close. Kita masuk ke laptop terakhir. Kita ke desktop, IP configuration. Kita masukkan 30.163, 10, 20, 30.163. Subnet mask-nya 255, 248. Default gateway-nya 161. Kita close. Oke. IP konfigurasinya sudah selesai. Silahkan saya kasih waktu jeda sebentar. Karena kalau saya nunggu sampai semuanya selesai, nggak selesai-selesai gitu ya. Nanti kalau misal ada yang ketinggalan, kalian bisa melihat lagi rekamannya di akhir webekan ini. Ini kalian live kan ke YouTube nggak, Rek? Kalau live itu apa share screen-nya kayak nggak kelihatan gitu, Bu? Oh gitu dah. Ya, Bu, saya juga Oke, berarti ini di rekam manual ya. Rekam manual di drive-nya kalian ya. Enggak, di live YouTube, di YouTube itu mesti nggak ada sini. Apa? Suaranya Novi nggak kedengeran. Oh, di YouTube itu nggak ada share screen-nya, Bu. Mesti kalau di-upload. Oh iya dah. Oh Iya. begitu. Jadi biasanya lihat dari kelas lain, Bu. Dari kelas lain. Iya, Bu. Oh, saya baru tahu. Nah, kalau sudah, kita bisa cek koneksi nih. Cek koneksi itu adalah ngecek apakah koneksi yang sudah kita konfigurasi itu sudah berhasil apa tidak. Caranya kita pakai ini, tanda amplop. Ya, tanda amplop kan ada 2 amplop kalau kalian di bagian atas.
Ya, kalau kalian bagian atas. Kelebihan di bagian samping. Ada tanda amplop, amplop tertutup sama terbuka. Kita pilih yang amplop tertutup. Kita pilih amplop yang tertutup. Nah, kita klik dari PC 0 ke laptop 0. Nah, kalau di bagian di sini ada tulisannya successful, itu berarti berhasil. Loh, Bu, saya nggak ada successful-nya. Nanti di pojok sebelah kanan, itu ada kayak tanda panah kecil gitu deh. Kamu klik. Di pojok sebelah kanan ada tanda panah kecil, kamu klik. Sudah keluar? Keluar seperti ini. Kalau sudah, kalian klik amplopnya, kalian coba tes koneksi. Misal saya kembalikan dari laptop 0 ke PC 0. Nah, di sini successful, berarti sukses. Sebelahnya, dari PC 1 ke PC 2. Oh, successful, berarti sukses gitu ya. Kalau sudah full seperti ini, sebenarnya bisa di-scroll ke bawah. Tapi biasanya saya lebih suka saya delete aja, saya kosongkan screen-nya, terus saya tes koneksi lagi. Nah, successful. Lagi. Nah, successful. Ini sebelah sini. Successful, kita delete. Sebelah sini successful. Sebelah sini successful. Sebelah sini successful. Successful semua berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi. Oh, tapi kan ini Bu, kalau sama ininya sama routernya bisa dari PC 0 ke marketing gitu ya, successful. Dari laptop 0 ke marketing, successful. Dari PC 1 ke HRD, sukses. Dari PC 2 ke HRD, sukses. Dari laptop 1 ke keuangan, sukses. Sudah ya, kalau sudah sampai sukses semuanya. Oke, ini saya tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk menyelesaikan ini semua ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Yang cara suksesnya tadi bagaimana, Bu? Caranya ya di bagian bawah ini untuk mengeluarkan tanda ini ya, mengeluarkan apa namanya ini kayak fire, last status, source, destination itu di bagian kanan mepet pinggir kanan itu ada kayak tanda panah kecil kalau di versi 7 sama versi 8. Ada kayak tanda panah kecil, kamu klik, nanti akan keluar seperti ini kan. Akan keluar layar putih seperti ini kan. Kalau sudah, kalian klik tanda amplop, add simple PDU, tanda amplop kalau bagian kalian di bagian atas. Kalian klik, kalian tinggal masukkan aja mau source-nya bagian apa source sama destination. Source-nya dari PC 0, destination-nya ke laptop 0. Nah, di sini akan muncul tulisannya successful. Tulisannya successful berarti sukses. Berarti sudah ada koneksi antar komputer di setiap subnet ini gitu. Bu, coba Bu, saya lintas ini ya, lintas subnet dari PC 0 ke sebelah sini. Ya pasti fail. Kenapa? Karena routernya masih belum digabungkan kan. Jadi masih pasti fail. Kamu tes koneksinya mas dari internal dulu aja. Oke, gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Permisi Bu Yan, Ya. saya mau tanya Bu ini apa yang di PC apa yang di PC itu kok nggak bisa ya Bu buat masukkan ke IP address-nya? Yang apa gimana di PC? Ya kan masukkan IP address itu nggak bisa Bu. Apa error gitu Bu? Coba kamu share screen sebentar. Coba kamu share screen, Dok. Ntar masih putih. Masih putih kelihatannya.
Terus coba kamu ini. Karena IP address-nya sudah pernah dipakai. This address already used the network. Kamu mau tadi ngasih nasi berapa? Itu Bu, 31 Bu. 30.1 kan sudah buat routernya. Berarti berapa? Berarti 30.2. titik 30.1 kan sudah buat routernya, Nduk. Router marketing kan sudah 30.1 ya. Nggak boleh yang sama kalau udah dipakai. yang 31 Bu, bukan yang ini. Yang di HRD. Oh, ini yang HRD. Iya. Berarti sebelahnya sudah kamu buat 30.31. Coba di close dulu. Dilihat routernya IP-nya berapa. Ke 000. 129. Oke, 129. Ke PC satunya. IP configuration 30 titik harusnya berapa? Sebentar, sebentar. Tadi 30 titik berapa tadi routernya? Ini Bu. Routernya 30.30. Routernya Harusnya 30.29. oh ya, routernya 29. Oke, di close. Kita ke PC 2 coba. Di close ya. Biasakan di close, jangan cuman di ini. Yang bawahnya belum kamu close. Kalau di close tuh nggak kesimpan. Oh, udah. Oke, ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Ke PC 2, ke PC 2, sorry. Ke PC 2. Kamu masukkan lagi 10, 20, 30 titik. 31. Iya, coba. Ke subnet mas. Bisa gitu. Subnet masnya di ini. 240 ya Bu. Iya, 240. Nah, Default gateway-nya Ibu. 10, 20. Invalid IP for the subnet must enter. Oke, oke dulu. Ini kamu Buyan minta kontrol ya. Buyan as kontrol ya. Iya Bu. Oke. Ini saya berhenti share screen atau gimana Bu? Enggak. Ya saya nggak bisa ngendel punya kamu ini kan saya kontrol punya kamu dari sini. Oh iya. Kalau kamu berhenti share screen, Buyan ya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ya? Invalid IP for the subnet must enter. Permisi Bu. Kenapa? Itu IP address-nya 10, 20, 30, bukannya 131 Bu. Oh iya, 131. Hei, kamu salah. Iya, bener, bener. Ini harusnya bukan 30.29 dong. Kok 29? 139 Bu. 129. Makanya nggak bisa. Oh iya. Sampai sini diganti. Ya, Bu Jen yo kok Kak.
Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Oke, terima tadi siapa tadi yang yang ngoreksi tadi? Akbar, Bu. Akbar, makasih Akbar. Itu loh ya, Miratus. Bukan juga. Udah, kamu stop sharing. Punya saya masih gagal, Bu. Makasih, Bu. Oke, punya siapa? Tegar. Iya, Gagalnya Bu. apa? Nggak tahu, Bu, ini waktu ngirim pesan nggak bisa. Share screen. Gitu. Saya minta take control ya. Gitu. Aduh, ini ada. Sebentar saya. Ini kok nggak bisa di. Ini nggak bisa diklik di sini karena ada. Saya itu ada ini. Ini kenapa? Ini kok ada ininya simulation panel. Di sini loh. Nah, ini saya close ya simulation panelnya ya. Gitu, Bu. Kok 30.3? Kok masih in progress semua ya? Iya, Bu. Oh, sebentar sih. Oh, apa karena kamu ngeklik simulation ini loh? Kalau di real time, Bu. Masuk yang real time. Successful. Udah nih. Alhamdulillah. Kenapa ya kalau pakai, nggak tahu sih saya juga nggak terlalu ini sih, kena bedanya real time sama simulation. Ini bisa nggak sih? Udah bisa ya? Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, sudah. Kamu stop share. Nah, oke. Saya share lagi, saya lanjutkan ya. Karena waktunya sudah pendek, sudah sangat-sangat mepet sekali. Sedangkan ini belum selesai. Eh, Oke, jadi ini sekarang kita tugasnya adalah kan kita kan tujuannya kan supaya antar
antar subnet ini kan bisa komunikasi, marketing bisa komunikasi sama HRD, marketing bisa komunikasi sama keuangan, marketing bisa komunikasi sama TI kan gitu kan tujuannya. Nah, kita perlu yang namanya menghubungkan satu sama lain. Nah, untuk menghubungkan satu sama lain dan kita nggak mau nambah banyak network gitu ya. Kita pakai cara kita nambahkan, kita minta bantuan switch ya. Kita klik switch lagi. Kita hubungkan router-router itu dengan satu switch ini. Jadi kita tidak menghubungkan satu sama lain. Ya, kita menghubungkan dengan switch satu saja. Tetap kita pakai yang cross, pakai kabel straight bukan cross ya. Kita klik tadi kan 0/0 kan sudah dipakai ke bawah, berarti kita pakai sisanya yaitu gigabit Ethernet 0/1. Kita klik di sini 0/1, kita arahkan ke switch-nya, kita pilih fast Ethernet yang paling atas. Lagi. Kita klik Permisi pilih Bu, itu gigabit. kabelnya sama? Sama, pakai yang straight, pakai yang hitam. Pakai hitam lurus. Kita klik fast Ethernet. Jadi di routernya kita pilih gigabit 0/1, di switch-nya kita pilih fast Ethernet yang paling atas. Salah. Jangan sampai keliru konsol ya. Ini jangan keliru yang konsol ya, beda soalnya. Sudah. Kita hubungkan pakai switch. Ingat, ini switch bukan router, switch. Pakai yang kotak. Nah, sekarang perhatikan. Ayo semuanya perhatikan dulu. Nanti karena waktunya mepet. Ayo semuanya perhatikan dulu ke arah layar ya. Nah, ini yang namanya router sama router ini pasti dia perlu yang namanya network. Di sini perlu yang namanya IP address. Jadi untuk tadi kan yang bawah 0/0, yang atas ini yang masih merah ini kan dia 0/1 kan tadi ya. Nah, 0/1 gigabit 0/1 ini butuh IP address. Maka kalau dia butuh IP address, sedangkan di sini tidak tercover subnet manapun gitu kan. Maka kita perlu menjadikan dia itu network baru. Katakanlah saya mau membuat network baru di sini. Ya, di sini network baru namanya adalah network router misal. Namanya network router. Nah, network router itu berapa IP-nya? Kita analisa di sini. Kita kembali lagi ke tabel. Nah, kita analisa, kita tambahkan router baru. Insert. Saya tambahkan itu 5 kolom. Oke. Ini 5 kolom, saya jadikan putih. Nah, kita taruh di sini, ya. Oke. Nah, nama network barunya apa tadi? Router, ya kan? Router, kebutuhan hostnya berapa? Kebutuhan hostnya ada 1, 2, 3, 4. Kebutuhannya ada 4. Bu, switch nggak dikasih? Enggak, switch itu tidak butuh IP address, Rek. Switch itu fungsinya dia cuman penghubung aja. Ya, dia cuman penghubung aja. Jadi kalau kita di listrik itu dia kayak stop kontak gitu aja, ya. Dia tidak perlu alamat. Jadi kita cuman butuh 1, 2, 3, 4. Berarti kebutuhannya untuk 4 host. Ya kan? Berapa Bu net ID-nya? Net ID-nya ini sudah kita analisa sebelumnya. Apabila di kemudian hari menambah network baru, maka net ID selanjutnya adalah 168. Ini yang kita pakai. 168 dari mana? Dari 160 ditambah 8 ya. Berarti kita masukkan di sini. Berarti net ID-nya adalah 10.20.30.168. Prefiksnya berapa? Karena 4 host itu prefiksnya kita pakai pakai prefiks 29 karena prefiks 29 itu maksimal 6. Prefiks 29 itu maksimal hostnya ada 6. Berarti kita paling cocok pakai prefiks 29. Subnet masknya berapa? Subnet masknya ya sama kayak atasnya. 248 ya, karena prefiksnya sama. Setelah itu berapa Bu broadcast ID-nya? Nah, sekarang ini kita tentukan. Berarti kan net ID selanjutnya kan blok subnetnya router itu kan ditambah 8 karena prefiksnya kan 29 toh. Berarti 168, berarti tambah 8, 176. Berarti sebelumnya 176 berapa, Rek? 175. 175, berarti broadcast ID-nya 175. Kita tulis 10, 20, 30.175.
IP hostnya berapa? IP host pertama adalah 30.169 ya kan? Setelah net ID kan IP host pertama. Sampai berapa? Sampai sebelumnya broadcast. Berarti sampai 30.174. Sudah. Inilah nanti yang kita masukkan. Ini yang kita mulai dari 169 inilah yang kita masukkan di sini. Jadi kita ini. Ini yang atas kita kasih 30.169 sesuai hitungannya tadi ya. Terus ini kita kasih yang bagian sini kita kasih 30.170 urut aja wis. Sebelah sini kita kasih 30.171. Sebelah sini kita kasih 30.172. Sudah. Nah, ini nanti kita klik routernya, kita klik gigabit Ethernet 0/1. Tadi kan 0/0 sudah punyanya bawah ini kan. Sekarang kita kasih yang atas, kita on kan. Kita masuk ke gigabit 0/1 ya, gigabit 0/1. Kita on kan, kita masukkan IP-nya 30.169 itu di sini. 10.20.30.169. Subnet masnya berapa tadi? 248 kan tadi ya? Tulis 248 di sini. Kalau udah kita close. Nah, jadi hijau. Kita lakukan hal yang sama di HRD. Kita klik, kita masuk ke config, kita masuk ke gigabit 0/1. 0/1 bukan 0/0. Kita on kan, kita masukkan 10.20.170 ya, ini 170. Kita masukkan subnet masknya 248. Kita close. Ya kan subnet masknya tadi kan 248 ini loh kan, 248 ya, 248 ini. Kita lanjut ke routernya keuangan. Kita klik, kita masuk ke gigabit Ethernet 0/1, kita on kan, kita masukkan. Berapa dapatnya? 30.171. 10.20.30.171, subnet masknya 248. Kita close. Nah, sekarang sebelah sini kita klik, kita masuk ke gigabit 0/1, kita on kan, kita masukkan berapa ini? 30.172. 10.20.30.172. Klik 248 sudah. Habis itu kita close. Kita sudah mengkonfigurasi ini, tapi kalau kita mau tes koneksi, nah masih tutup, masih belum bisa, masih fail, ya kan? Loh, masih fail. Antar subnet masih gagal. Kenapa? Karena kalau kita mau komunikasi dengan beda subnet, pokoknya ada ada routernya di antara subnet itu ada routernya gitu. Maka kita perlu yang namanya routing, proses merouting atau proses routing. Ya. Ini waktunya sebentar, jadi ini saya ini. Ya minggu depan kalau perlu diulangi saya ulangi ya. Proses routing namanya. Proses routing itu adalah proses mencari jalur. Routing itu dari kata rute. Routing itu dari kata route atau rute. Rute itu apa? Rute itu jalur. Berarti merouting itu berarti mencari jalur gitu ya, mencari jalan. Nah, caranya gini, perhatikan. Oh ya, ini tadi kan net ID-nya berapa router? Net ID-nya router 168 ya. 10.20.30.168. Net ID 168. Oke. Nah, caranya adalah kita klik routernya. Di sini ada menu routing ya, di config ada menu routing, kita pilih static. Jadi routing itu ada dua macam, static sama dinamik. Dinamik itu kita nanti pakai RIP. Kalau static ya static dia. Nah, di sini kan kita masih di bagian marketing sini kan. Kita caranya mencari jalur atau kita memperkenalkan jalur, kita masukkan nama subnet ini. Nama subnet ini, net ID di sini, net ID di sini, dan net ID di sini. Kita masukkan. Pertama kita masukkan net ID-nya HRD berapa? Net ID-nya HRD berapa ini? 10.20.30.128. Kita tulis. 10.20.30.128. Net masknya berapa ini tadi?
prefix 28 tuh netmasnya berapa? 255, 255, 255.240. Ya, netmasnya HRD 240 kan. Nah, sekarang perhatikan next hop. Next hop itu adalah pot pertama atau IP pertama yang dilalui di router berikutnya. Router berikutnya kan ini toh. Ini kan tujuannya mau ke sini. Tujuannya kan ke marketing ini ke 30.128. Nah, kan melalui ini router selanjutnya kan ini kan routernya HRD. Pot pertamanya yang mana? Pot pertamanya adalah 170. Berarti kita tulis di sini 170. 10, 20, 30.170. Habis itu kita tulis add. Klik add. Ini marketing, marketing sudah kenalan sama HRD. Sekarang marketing kenalan sama keuangan. Kita masukkan net ID-nya keuangan berapa? Kita ganti aja di sini. Net ID-nya keuangan adalah .144. Tulis 144. Net masnya sama, karena prefixnya juga sama, 240. Next hop-nya berapa? Next hop-nya yang ini. 171. Jadi dia mau masuk ke sini tuh lewat jalur mana gitu loh. Si marketing mau masuk ke keuangan itu dia pintu masuknya lewat mana? Lewatnya adalah 30.171. Habis itu kita klik add. Nah, setelah itu kita tinggal marketing kenalan sama TI. Kita masukkan net ID-nya TI. Berapa? 160 ya. 160. Net ID yang dimasukkan ya, bukan gateway. Net ID. Gateway itu yang atas, net ID itu untuk keseluruhan segini. Itu 160 ini. Berapa net masnya? 248. Next hop-nya berapa? 1. Berapa next hop-nya? 172. Habis itu kita klik add. Kalau sudah kita close, sudah selesai. Jadi marketing sudah kenalan sama ini punyanya HRD, sudah kenalan sama punyanya keuangan, dan sudah kenalan punyanya TI. Kalau sudah kita close aja, dia otomatis nyimpan. Kalau sudah kita lakukan hal yang sama, berarti HRD, kita ke HRD kenalan sama siapa aja? Kenalan sama marketing, sama keuangan, dan sama TI. Bu, kenapa nggak kenalan sama router? Karena kan sama router tuh dia terhubung secara langsung. Masing-masing sudah terhubung secara langsung kan. Jadi dia nggak perlu kenalan gitu. Sama router itu nggak perlu kenalan. Dia cuma kenalan sama yang tidak terhubung secara langsung. Gitu ya. Oke, sekarang ke HRD kita kenalan sama marketing dulu. Kita masuk ke config, masuk ke routing static. Kita masuk ke static. Kita masukkan net ID-nya marketing. 10, 20, 30.0. Ya kan, titik 0 ini. Prefixnya 25 berarti net ID-nya, subnet masnya 255, 255.128. Next hop-nya berapa? Next hop-nya berapa? 10, 20, 30.169. Ya, 169. Habis itu kita, salah. Habis itu kita add, ceting. Nah, kalau misal kalian salah input kan tinggal diklik terus remove. Ya, kalau kalian salah input tinggal diklik terus remove gitu, terus dimasukkan lagi. Oke, sekarang HRD kenalan sama keuangan, sama ini. Keuangan itu 144, prefix 28. Kita tulis di sini, 144. Prefixnya adalah 28 itu 240. Next hop-nya adalah 171. Klik add. Sudah masuk kan? Terus kita ke TI. TI adalah 17, TI berapa? 160. Next hop-nya, subnet masnya 248. Next hop-nya adalah 172. Klik 172. Add. Habis itu close. Lakukan hal yang sama, keuangan. Keuangan kenalan sama marketing, HRD, dan TI. Kita masuk ke static. Nah, kita masukkan ke sini. Punyanya marketing. 10, 20, 30.0. Net masnya 255, 255, 255.128. Next hop-nya, saya copy aja. Next hop-nya 169. Ini kalian jangan sampai keliru. Kalau kalian keliru masukkan IP address, maka akan salah juga gitu ya. Add, dia akan kebingungan jalur. Terus kita memasukkan HRD. HRD 128. Subnet masnya 240. Next hop-nya 170. Kita add. Habis itu ke TI.
TI berapa? 160, netmasnya 248, next hopnya 172. Add. Habis kalau sudah tiga-tiganya sudah masuk, kita close. Kita terakhir, router terakhir kita kenalkan sama yang lainnya. Kita kenalkan ke apa ini marketing 30.0, netmasnya 255, 255, 255.0, titik 128. Next hopnya 169. Add. Terus kita kenalkan sama HRD. Berapa? 128. Ininya 240. Next hopnya 170. Add. Kita kenalkan ke keuangan. Berapa itu keuangan? 144. 144. Netmasnya 240 sama. Next hopnya 171. Add. Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, kita cek. Kita cek konektivitasnya. Ya, bisa apa tidak? Kita ini pencet apa? Tanda amplop tertutup, kita ngirim amplop ya, ngirim amplop. Kita klik dari PC 0 ke PC 1 antar subnet. Dia masih fail. Tapi ini adalah wajar karena dia butuh waktu untuk kenalan atau untuk connecting gitu ya. Jadi kita perlu mencoba sampai beberapa kali, maksimal sampai, kalau sampai 5 kali gagal berarti nggak bisa gitu ya. Klik, oh successful kan. Tadi awalnya nggak bisa, sekarang successful. Lagi, misal dari HRD ke laptop 1, masih fail kan pertama. Pertama masih fail, kita coba lagi ke sini, successful. Kita coba lagi misal dari HRD ke TI, masih fail. Tapi percobaan kedua successful. Biasanya percobaan 3 juga bisa jadi masih fail. Jadi coba aja sampai 4 kali gitu ya. Kalau 4 kali fail terus berarti itu ada yang salah. Gitu. Kita coba lagi. Kirim ke sini, ke ujung-ujung. Masih fail. Kita coba lagi ngirim. Klik, successful. Oke, selesai. Ini semuanya bisa koneksi. Jadi orang-orang yang ada di ruangan marketing sudah koneksi sama ruang-ruang yang ada di TI. Marketing juga bisa koneksi ke keuangan. Marketing juga sudah koneksi ke HRD juga. Berarti mereka sudah bisa satu kantor, bisa komunikasi satu sama lain. Ada pertanyaan? Silahkan dicoba ke jaringannya masing-masing. Kalau misal lupa, silahkan ditanyakan mumpung masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan. Yang switch yang buat router itu nggak diapa-apain kan, Bu? Nggak, switch itu, kalau kita pakai switch yang biasa, switch itu tidak butuh yang namanya IP. Router yang butuh IP. Ya, switch yang biasa ya, karena ada memang si switch yang punya IP address itu ada, tetapi pada umumnya switch itu tidak butuh IP address. Jadi dia kayak cuman menghubungkan aja gitu. Dia tidak dikenal. Jadi makanya switch itu untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Makanya dihubungkan dalam satu switch itu pasti dalam satu jaringan. Ya. Tapi kalau yang dihubungkan sama router pasti beda jaringan kayak ini ya, kayak ini saya noted. Ya, kayak jaringan ini dengan jaringan ini kan sudah berbeda. Jaringan ini dengan ini juga sudah berbeda. Jadi kalau router itu menghubungkan antar subnet, jadi net ID sini sama net ID sini pasti beda. Net ID di sini dan di sini pasti beda. Gitu, karena router itu menghubungkan jaringan yang berbeda gitu kan. Tapi kalau switch itu kan yang dihubungkan ini, kalau ini kan ini dihubungkan sini, ini pasti satu jaringan. Ini dihubungkan ini dengan ini karena dia dihubungkan di switch yang sama, pasti dia juga satu jaringan. Karena switch itu untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Kalau router menghubungkan perangkat untuk berbeda jaringan. Gitu ya Arif ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk menghubungkan marketingnya ke switch itu pakai kabelnya sama ya? Pakai straight through sama. Straight through, saya close lagi ya. Saya silang ya.
Ya, jadi kita pakai straight through, kita klik di marketingnya, kita gigabit Ethernet 0/1 atau kalian kan gigabitnya kan ada yang dapat 2, dapat 3 kan. Kalau kayak punya Buyan kan dapat 2. Jadi tadi kan 00 kan sudah dipakai. Berarti selanjutnya adalah 0/1. Kalau di kalian ada 0/2 jangan dipakai. Yang dipakai adalah 0/1. Jadi urut 0/1 ini dihubungkan ke switch-nya adalah fase Ethernet yang paling atas. Gitu. Ini pasti orange dulu. Switch itu kalau dia baru saja dihubungkan tuh dia kayak orange. Orange itu kayak connecting gitu loh. Kayak identifying dulu gitu. Karena kalau udah hijau berarti dia siap untuk mengirimkan, untuk meneruskan data. Jadi next hop-nya bagaimana Bu? Next hop-nya Bu? Apa gimana? Next hop-nya Bu, bagaimana Bu? Next hop itu gini. Ini kan dari marketing. Ya, dari marketing kita akan masuk ke statikan. Nah, next hop-nya itu kan ini. Saya close ya, saya hapus ya, saya remove ya. Nah, ini kan marketing. Saya mau perkenalan sama HRD. Ya, HRD itu network-nya kan 30.128 kita masukkan. Ya kan, netmask-nya 128, ya netmask-nya 255.240 kan. Nah, next hop itu adalah kan dari marketing. Marketing mau menuju ke HRD. Jadi gini, kalau di logika itu gini. Dari marketing sini, kalau mau komunikasi sama HRD, pintu masuknya ke HRD mana pintu masuknya? Pintu masuknya kan 30.70 ini. Iya kan? Berarti Ya, next hop-nya adalah 30.70. Tetapi kalau, waduh ini pakai ini. 30.70 ini ya. Tetapi kalau dia mau terus kita masukkan dulu aja 10.20.30.170 ya kan. Next hop itu adalah pintu masuknya. Masuk 7170. Terus itu kita add. Udah kenalan sama HRD. Sekarang marketing kenalan sama keuangan supaya orang-orang marketing bisa berhubungan sama orang keuangan. Kita masukkan net ID-nya berapa? 144. Ininya 240. Next hop-nya berapa pintu masuknya ke keuangan mana? 171. Bukan yang dimasukkan bukan gateway ya. Yang dimasukkan adalah 171. 171 adalah next hop untuk menuju ke keuangan gitu. 171. Habis itu kita add. Nah, sekarang yang terakhir kenalan sama TI. TI itu 160. Netmask-nya 248. Next hop-nya adalah berapa pintu masuknya? 172. Kita add. Sudah selesai. Gitu ya Arif ya? Paham? siap Bu, paham Bu. Oke. Yang lainnya? Bu, kok nggak kenalan sama router, Bu? Router kan juga subnet. Nah, kenapa nggak kenalan sama router? Karena sama router ini terhubung secara langsung loh. Jedis. Berhubungan secara langsung kan. Kalau dengan HRD kan marketing dengan HRD kan dia kan melewati ini dulu terus ke sini gitu kan. Jadi dia nggak terhubung secara langsung. Kalau misal marketing mau ke HRD, dia kan harus berhubungan sama router ini kan. Marketing sama keuangan dia berhubungan sama router keuangan dulu. Marketing sama TI dia router sama TI, dia harus kenalan ini. Tapi kalau kenalan sama router nggak perlu karena dia langsung dari routernya langsung terhubung gitu. Dari routernya langsung terhubung langsung, dari router sini langsung terhubung langsung. Jadi dia nggak perlu kenalan sama router. Ada lagi pertanyaan? Ini saya jadikan PR ya. Ini saya jadikan PR. Kalian kerjakan, minggu depan akan kita bahas. Kalau semuanya sudah siap, saya kasihkan ini pengumpulan nanti. Bu, izin bertanya satu kali lagi. Ya, silakan. Yang apa itu? Masuk ke apa itu? Selain root itu ada satu lagi apa ya? Lupa saya. Hah? Apa Rafif? Anu Bu, ini kan baru kayak Mau share yang screen ah, share masukin. screen ah. Enggak Bu, saya masih bingung Bu. Yang kan Loh, tadi kan kalau pengen next hub kan saya kan sudah paham Bu yang next hub. Nah, itu yang satunya lagi apa Bu? Masukkan apa Bu? Kayak
Apa saya? Subnet Mas. Ya, Bu. Subnet Masnya ya ini, misal ya, dari marketing. Kamu mau ke HRD, kamu masukkan kan HRD-nya ini. 30.128 ini loh, HRD itu yang ini loh, Le. Sebentar. Stop sharing dulu. Ini loh, Le. Net ID yang dimasukkan. Net ID sama subnet masnya. Net ID sama subnet masnya yang dimasukkan. Marketing 30.0, subnet masnya 128. HRD 128, kita kan mau masukkan HRD nih. HRD dari marketing. Ya udah, HRD itu kan 128. Ya, 128 kita tulis 128 10 20 30.128. Subnet masnya HRD berapa? Kalian bisa lihat di sini. HRD berapa? Subnet masnya 240 ya. Kamu masukkan 240 ini. 255 255 255.240. Next hop-nya berapa? Next hop-nya HRD berapa tadi next hop-nya? 170. Kamu masukkan 170 di sini. 10, 20, 30.170. Habis itu di-add, klik gitu. Karena ini saya nggak mau nge-add. Karena sudah saya add di sini. Gitu ya, Rafif? Bukan yang ini saya sudah paham, Bu. Yang lainnya mana ya, Bu? Bu. Mana? Bu, subnet Sudah masnya kamu router share screen berapa, Bu? aja, share screen aja. Yang mana? Bu, mau tanya, Bu. Iya, silakan. Subnet masnya router berapa, Bu? Subnet, oh iya, subnet masnya router ini. 248. Kenapa 248? Karena prefixnya sama kayak TI, pakai 29. Enggak, saya kok nggak bisa ya, Bu ya, pas nyambungin ke PC dari marketing ke HRD kok nggak bisa ya, Bu ya. Padahal udah sama semua, Bu, langkah-langkahnya, Bu. Masukin apa, Arif? Yang nyambungin itu loh, Bu, nyambungin PC dari marketing ke HRD-nya, Bu. Itu file semua, Bu, 5 kali, Bu. Padahal langkah-langkahnya udah sama semua, Bu. Fail semua. Ini semuanya udah hijau-hijau semua. Udah, Bu. Udah hijau semua. Kalau udah hijau semua tetap fail, itu ya bisa proses routingnya kamu memasukkannya ada yang keliru atau IP address-nya ada yang keliru memasukkan IP address di sini. Coba diteliti lagi. Ya. Ya, Bu, siap, Bu. Atau Bisa boleh saya routingnya. scan, Bu. Ya silakan, saya stop Ini dulu bisa ya. dipandu. Ya. Coba silakan. Sudah 11.14 loh. Gini aja, kalau udah 11.15, kalau yang mau keluar, silakan keluar ya. Buyan nggak masalah, kalian langsung keluar aja, nggak usah pamit, langsung keluar aja. Yang masih mau sharing sama Buyan, silakan. Gitu. Yang apa Ini gimana, saya Viv? Yang mana? sudah betul, Bu, yang routingnya ini. Itu kok masih... Coba ke 0/1. Belum di-on kan, belum kamu masukkan. Belum kamu masukkan yang 169, 170, 171, Le. Oh, siap, Bu, siap. Nah, kalau yang ini saya sudah bentar, Bu. Masih Coba sih kamu antar komputer sudah ini belum? Sudah successful belum antar router? antar router belum, Bu, tapi saya sudah tahu, Bu, caranya. Oh ya, belum kamu setting ya, disetting dulu dong, Le. Ya, Bu. Kecil ya ternyata ya, Rek ya. Ketika Buyan share screen tuh kecil ya tulisannya ya. Ini berarti 128 ya, Bu? 128. 128. Berapa ini? Portnya berarti satu Berapa gateway-nya? Gateway itu yang mana, Rafif? Gateway-nya yang 30.1. Kamu routernya sudah kamu masukkan belum IP address-nya routernya? ini ya, Bu. Coba router diklik. Ke 0/0. Oke, yang mau keluar silakan. Yang sudah selesai, udah paham, silakan keluar. Kalau yang mau sharing sama Buyan,
Saya ini, saya apa? Layani. Oh ya, udah benar. Ah, benar Afif. Begini Nah, Bu. udah. Nah kalau apa? Bentar. Loh, 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 loh. Ini saya gini ya Bu tadi. Ini kan kalau Ya, nyambungin ke switchnya 30/1. ini, Mm-mm. terus Ini ke gini. atas. Nah, udah. Oh iya Bu. Saya Bu. Yaudah, itu saja Bu. Oke. Terima Itu kasih masih Bu. merah-merah karena belum dikasih IP address sama belum di-on-kan itu ya. Ya Bu, belum Bu. Makasih Bu. Oke. Yang switch ini jadi nggak dikasih kayak gini tuh nggak? Apa itu? Yang apa Switch-nya, switchnya switch-nya nggak switch usah. smart. Oh nggak usah Switch-nya siap nggak Bu. usah, nggak usah dikasih IP. Terima kasih Bu. Oke, Rafif. Yang lainnya? Sudah? Saya Bu. Oke, Tegar, silakan. Yang lainnya keluar nggak apa-apa, Rek. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Oke, Tegar, silakan. Apa? Gimana, Tegar? Saya sudah nyambungkan marketing HRD. Mm-mm. Bentar, Bu. Nge-lag. Nah, tapi waktu saya ngirim filenya nggak bisa, Bu. Toilet. Saya ini ya, ask to control ya, request Gitu. control. Hmm, agak nge-lag. Ya Allah, nge-lagnya anu, lama. Hah? Ada apa? Nggak tahu. Pak, papa cuma bawa nang kene bawa Sony. Karo bawa nanti. Oh, bawa iya paling. Iya. Oke, routingnya kayaknya.